Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Hadirin sekalian, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar, Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Takalar yang sama-sama saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka mengkaji suatu tema yang sangat-sangat strategis, yaitu menjadi insan kamil dengan meniru sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira tema ini terdiri dari dua. Menjadi insan kamil itu adalah hasil, kemudian meniru sifat-sifat Rasulullah itu adalah prosesnya. Jadi dua kalimat yang saling mendukung. Yang pertama adalah hasil, yang kedua adalah bagaimana menuju itu, yaitu prosesnya. Hadirin yang mulia, kalau kita bercerita tentang sifat-sifat Rasulullah, maka mungkin tidak habis-habisnya orang bisa menggambarkan bagaimana Rasulullah seutuhnya. Sehingga bukan cuma satu buku yang lahir tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berbagai macam pengarang atau penulis buku dengan berbagai versi telah melahirkan buku-buku tentang beliau. Bukan cuma umat Islam, bukan dari golongan Islam saja yang menulis, tetapi banyak juga dari golongan orang-orang non-Muslim mengupas tentang siapa sesungguhnya profil Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Muhammad SAW, kalau kita ingin membagi tentang kehidupan beliau, maka ada yang membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sunnah tentang fisik beliau. Ada yang menggambarkan beliau itu memelihara jenggot, kemudian tidak menampakkan kumisnya. Kemudian pakaian beliau memakai gamis, memakai sorban, dan tidak sedikit kondisi fisik beliau ini banyak ditiru oleh umatnya.
Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dicintai oleh sahabat-sahabatnya, sehingga Kaisar Romawi maupun Kisra Persia itu menggambarkan bagaimana beliau ini digambarkan sebagai orang yang sangat dihormati luar dalam oleh sahabat-sahabatnya. Meskipun beliau tidak diperlakukan seperti raja, karena beliau memang selalu berpenampilan sederhana. Nah, sehingga dari sisi fisik sampai hari ini banyak yang meniru-niru beliau. Ya. Seperti saya juga, saya pelihara jenggot saya, ya. Kumis saya potong. Itu adalah bagian dari meniru fisik beliau. Kalau ada yang sering kalian lihat memakai gamis, ya, memakai pakaian panjang, memakai sorban, itu juga dari orang-orang yang meniru beliau secara fisik. Apakah itu salah? Ya, jawabannya tidak salah. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan meniru beliau dengan cara ini juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah salah kalau kita tidak seperti itu? Jawabannya juga tidak salah. Jadi kalau kita tidak meniru beliau secara fisik, ya, tidak sampai kepada hukum berdosa. Mengapa? Karena kita memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Kalau beliau barangkali berada di Jazirah Arab yang notabene berbeda iklimnya dengan kita, tentu kalau di sini dari sisi pakaian juga mungkin berbeda cara kita berpakaian dengan beliau. Itu dari sisi fisik. Ada juga sunnah beliau yang meniru dari apa yang beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan dalam keseharian. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tindak tanduk beliau, bagaimana ketika beliau bangun dengan membaca doa, kemudian beraktivitas, kemudian beliau tidur juga membaca doa. Ini didokumentasikan sampai hari ini, sehingga kita umat Islam ini memiliki petunjuk pedoman bagaimana beliau tidur yang jam tidurnya itu lebih cepat dari kita sekarang. Jadi beliau itu tidur sesudah salat Isya. Ya, tidak seperti sekarang, mungkin karena situasi juga berbeda, maka beliau cepat tidur. Dan tidurnya juga tidak lama, karena dia bangun pada sepertiga malam. Ya. Tindak tanduk seperti ini, hadirin sekalian, banyak juga ditiru oleh orang-orang sekarang. Dan saya kira ditinjau dari beberapa segi pun itu sangat menguntungkan. Ya. Seperti dari sisi kesehatan misalnya. Kalau kita tidur, ya, tidur menghadap ke kanan atau miring ke kanan, ternyata ketika kita menghadap ke kanan maka posisi jantung kita tidak tertekan, ya, tidak tertekan. Berbeda kalau kita menghadap ke kiri, ya, posisi tidur kita menekan jantung kita. Ya, sehingga ketika orang melihat Rasulullah SAW sebagai figur yang jarang sekali sakit, ya, jarang sekali sakit. Bahkan dalam sejarah itu sakitnya beliau itu nanti menjelang meninggal, ya, nanti menjelang meninggal. Nah, diteliti dari sisi kesehatan pun ternyata
semua tindak tanduk beliau menjelang dalam rangka aktivitas kesehariannya ini, beliau sangat sesuai dengan pola hidup sehat. Makan pada saat lapar, berhenti sebelum kekenyangan, ya. Tidur cepat, bangun cepat, suka jalan, ya. Jadi beliau itu kalau jalan digambarkan beliau seperti orang yang jalan turun dari ketinggian, jadi dia agak cepat. Semua sunnah ini hadirin sekalian sampai hari ini diabadikan oleh orang-orang yang ittiba, orang-orang yang yakin bahwa apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah memang sesuai dengan fitrah manusia. Kalau kita mengikuti, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat, kemudian jiwa yang sehat, dan semua akan menjadi bermanfaat bagi diri kita. Bahkan dalam satu kisah, beliau pernah dihadiahi oleh pemerintah Mesir, ya, dari Raja Mesir, dikirimi pembantu rumah tangga, dikirimi, ya kalau hari ini mungkin namanya dokter pribadi. Satu-satunya kiriman atau hadiah dari Raja Mesir yang tidak berguna, tidak bertugas adalah dokternya, karena beliau tidak pernah sakit. Yang bertugas itu yang lain selain dokter yang dikirim oleh pemerintah Mesir. Ini membuktikan bahwa ketika kita meniru beliau apa yang dilakukan dalam kesehariannya, mulai dari bangun sampai tidur lagi, maka insya Allah jiwa dan raga kita akan menjadi sehat. Mungkin saat ini, ya, dalam kondisi di mana kita memiliki aktivitas yang lebih padat dari beliau dalam hal kegiatan malam, ya, kondisi ini susah kita adaptasi, Kalau kita ditanya jam berapa kita tidur, ya rata-rata paling cepat jam 11. Ya, jam 10 mungkin tidak ada untuk kalangan anak muda seperti anak-anak Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itulah perbedaan, dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang menjadikan tubuh kita terbiasa dengan itu dan sangat susah untuk kita ubah. Yang ketiga, dan inilah yang menjadi inti pembicaraan kita pada sore hari ini. Ada satu sunnah yang sampai hari ini tidak banyak orang yang mengambil sebagai sebuah peluang, yaitu sunnah bagaimana merisaukan umat Islam. Alhamdulillah, salah satu organisasi yang mengambil peluang ini adalah organisasi Muhammadiyah beserta organisasi otonom yang ada di bawahnya, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Watan, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Itulah bagian-bagian yang mengambil sunnah yang paling tinggi yang beliau wariskan kepada kita. Disebutkan dalam Al-Quran Karim sesuai dengan yang saya bacakan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Telah datang kepadamu, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul. Allah kemudian menggambarkan, ya, seorang rasul dari kaummu sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa inilah salah satu kelebihan bangsa Arab, karena
Nabi yang diutus itu, Nabi Muhammad SAW diutus dari bangsa Arab, ya, di mana beliau lahir dan tumbuh besar sampai meninggal di tanah Arab. Sehingga orang-orang Arab itu memiliki akses yang lebih cepat dibanding dengan kaum ajam, orang di luar Arab. Tetapi hadirin sekalian, ada satu keistimewaan bagi orang-orang yang mengambil peluang ini. Padahal kita tidak pernah melihat beliau. Kita cuma mendengar dari Al-Quran. Kita cuma mendengar dari kitab-kitab hadis. Kita mendengar dari buku-buku sejarah bagaimana kehidupan beliau. Dan alhamdulillah kita menganut agama yang beliau anut. Kemudian di Muhammadiyah ini kita mengambil satu sunnah yang sangat besar, yaitu bagaimana memikirkan umat yang beliau tinggalkan. Saking risaunya beliau, menjelang meninggal pun umat ini selalu menjadi pemikiran beliau. Kata-kata yang legendaris, yang melegenda sampai hari ini, ketika beliau menjelang wafat, kata-kata ummati, 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 itu menjadi fenomena yang sampai hari ini menjadi pemikiran kita di Muhammadiyah. Bagaimana umat ini diurus sebagaimana kerisauan Rasulullah SAW mengurus umatnya di saat beliau masih hidup. Hadirin sekalian, kita lanjut dengan ayat tadi. Beliau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada tiga hal atau ada tiga sifat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Jadi sifat yang pertama adalah, kerisauan yang pertama adalah beliau merasakan penderitaan umatnya. Beliau sangat memahami kesusahan yang ada pada umatnya. Ini dalam istilah modern dikatakan perasaan empati. Jadi orang yang berempati itu akan cepat bersimpati. Ya, ketika orang berempati, maka dia akan cepat bersimpati dan melakukan tindakan dari perasaan empati itu. Apa itu empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga dalam agama kita, dalam Islam itu mengemis itu adalah sesuatu yang hina. Mengapa terjadi orang mengemis? Karena orang berempati yang tidak merasakan bagaimana susahnya orang mengemis. Sekiranya rasa empati ini dimiliki oleh semua orang, maka tidak ada pengemis. Karena sebelum pengemis, maka orang yang berempati ini akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh seorang pengemis. Tetapi karena rasa empati ini yang tidak ada, maka orang pun melakukan tindakan mengemis kepada seseorang karena yang ditunggu-tunggu untuk bertindak, memberikan, tidak kunjung datang, maka mengemislah orang. Seperti inilah agama. Sekiranya agama ini dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka saya kira apa yang hina seperti pengemis tadi ini tidak terjadi. Ya, karena kita akan memberikan sebelum orang meminta kepada kita. Rasulullah seperti itu. Rasulullah ini bahkan berpesan dalam hal makanan, kalau kalian memasak ya yang berkaldu, banyak-banyaklah kaldunya. Jadi perbanyak airnya, kaldunya.
Sebenarnya ini pesan yang sangat jelas bahwa betapa pentingnya tetangga itu mendapat bagian dari apa yang menjadi kesenangan kita. Apalagi kalau sampai tetangga ini mencium aroma lezatnya makanan yang kita masak. Ya. Jadi beliau berpesan, kasih banyak-banyak kaldunya. Tambah-tambah airnya supaya kita bisa banyak berbagi dengan orang lain. Sampai seperti itu Rasulullah lakukan, hadirin sekalian. Itu yang pertama. Jadi beliau memiliki rasa empati yang luar biasa. Dia sangat pandai membaca bahasa tubuh. Beliau sangat pandai membaca keinginan orang. Ya. Kadang-kadang juga dibantu oleh malaikat. Bagaimana mengetahui orang yang di depannya, di hadapannya. Sehingga beliau ini tanpa diminta pun akan memberikan pertolongan sebelum orang lain meminta pertolongan. Itu yang pertama. Jadi rasa empati. Rasa empati ini hadirin sekalian, ananda sekalian, itu bisa kita latih. Ya, kita bisa latih. Bagaimana kita bisa latih? Salah satunya ini dengan berpuasa. Berpuasa itu adalah aktivitas real bagaimana rasa empati itu ditumbuhkan ya dalam hal-hal yang sifatnya materialis seperti kelaparan. Kalau kita lapar, kita haus, ya kita butuh makan, kita butuh minum, dan alangkah bahagianya kita pada saat kita lapar, pada saat kita haus, ada orang yang memberikan kita makanan, ada orang yang memberikan kita minuman. Ini adalah kondisi real yang Allah berikan kepada kita bulan puasa ini untuk menumbuhkan rasa empati. Rasa empati juga bisa kita didik dalam diri kita dengan banyak melihat orang-orang yang menderita. Ya, sering-seringlah datang berkunjung ke tempat-tempat bencana, ya, ke tempat-tempat di mana orang lagi menderita sakit, ya di rumah sakit. Kita banyak ke sana jalan-jalan, ya, supaya kita juga bersyukur betapa hebatnya kesehatan, betapa bersyukurnya kita diberikan kesehatan. Kemudian yang kedua, nah ini tingkatan yang kedua. Jadi empati yang pertama itu, ya, azizun alaihi ma anittum. Kemudian yang kedua adalah harisun alaikum. Apa itu harisun alaikum? Ini adalah perasaan beliau yang sangat menginginkan di dada setiap manusia itu memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerisauan yang hampir dirasakan oleh semua orang-orang yang berdakwah. Betapa sedihnya beliau, betapa dalamnya perasaan kerisauan beliau ketika ada orang yang meninggal dalam kondisi tidak memeluk Islam. Jadi beliau itu kalau ada mayat diusung, ada jenazah yang lewat dan beliau tahu bahwa orang ini belum mendapat hidayah, maka beliau merasa sangat sedih. Ya, mengapa beliau merasa sedih? Karena beliau sangat tahu kemana ujungnya nanti orang yang meninggal ini. Beliau sangat tahu seperti apa penderitaan yang akan dialami orang yang seperti ini. Nah, dan inilah yang menjadi kerisauan dari Muhammadiyah, dari organisasi kita, ya, bagaimana setiap di dada orang-orang atau manusia ini memiliki iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menginisiasi di Muhammadiyah ada satu lembaga, ya, ada namanya lembaga dakwah komunitas, ya, dakwah komunitas. Dakwah komunitas ini salah satunya bagaimana membina para mu'allaf,
orang-orang yang baru masuk Islam, ya, kemudian dibina oleh lembaga dakwah komunitas ini, ya, sehingga beliau orang-orang yang memilih jalan Islam ini imannya bisa terpelihara dengan baik. Ya. Rasulullah SAW dalam hal seperti ini sangat tahu. Ketika ada sahabat beliau yang meninggal di medan juang dalam jihad fisabilillah, kemudian meninggalkan janda, meninggalkan anak yang yatim, dalam rangka menjaga akidahnya, akidah dari sahabatnya ini, istri yang ditinggalkan, beliau kemudian mencarikan jodoh secepatnya kepada orang-orang yang ditinggalkan itu. Untuk apa? Bukan untuk hal-hal yang sifatnya fisik, badaniah, tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana dalam rangka memelihara iman dari istri-istri para mujahid yang meninggal di medan perang. Anak-anak yang ditinggal itu terjaga imannya karena didampingi oleh suami yang memiliki keimanan yang tinggi. Jadi kita jangan bersangka buruk. Ada kebiasaan beliau seperti itu, ya. Begitu ada sahabatnya yang meninggal, maka beliau secepatnya menawarkan bagaimana memelihara iman dari orang-orang yang dia tinggalkan. Itulah kerisauan beliau dalam rangka memelihara keimanan pada setiap manusia yang ada pada saat itu. Kerisauan beliau ini bahkan digambarkan, ya, ketika beliau menjelang meninggal dunia. Ya, ada beberapa kata-kata yang mungkin tidak bisa lagi beliau berkata panjang, ya. Maka beliau hanya mengatakan ummati, ummati, ummati. Beliau sangat khawatir sepeninggal beliau siapa lagi yang mengurusnya. Maka berbahagialah ananda semua, ya, yang memilih jalan ini, memilih kelompok ini, gerakan ini. Karena gerakan ini adalah gerakan yang ingin memelihara bagaimana umat Islam ini sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ajaran agama Islam yang terkait dengan persoalan ini, anda sekalian. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Kata beliau, berbuatlah, sesungguhnya Allah mewajibkan, ya, sesungguhnya Allah mewajibkan kita berbuat lebih baik dalam kondisi atau situasi apapun, ala kulli syai'. Apa artinya hadirin sekalian? Ada satu istilah dalam agama kita yang kita kenal dengan ihsan. Ihsan ini kalau diterjemahkan adalah dia adalah bahasa kalau dalam bahasa itu dia berada pada tingkat lebih, bukan pada tingkat superlatif. Lebih baik, ya, lebih baik. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, ya, tentang berbuat ihsan ini. Apa batasannya? Ya. Batasannya adalah wa ahsin. Berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi batasan berbuat baik ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji lebih dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan menemukan bahwa
Berbuat baik itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasannya berbuat baik. Karena kalau Allah mengatakan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, mari kita menghitung-hitung bagaimana baiknya Allah kepada kita. Allah memberikan kita rezeki. Allah memberikan kita kenyamanan. Sekalipun kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Sekalipun kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Ya, mungkin waktu kita kecil, waktu kita remaja bagi yang sudah dewasa ini, ya, mungkin kita pernah tidak berpuasa, mungkin pernah kita tidak sholat, ya, kita alpa dalam sholat, tetapi Allah itu kebaikannya tidak berujung, tidak berujung. Dia tetap selalu membuka pintu taubat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jadi kalau kita tanya, apa batasan kebaikan itu? Maka batasannya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hadirin sekalian, dalam ihsan ini kita juga menemukan bagaimana Rasulullah memperlakukan alam dan alam sekitarnya sebagai rahmatan lil alamin. Ulama kemudian membagi tiga. Dia membagi tiga. Ulama membagi tiga. Yang pertama, ketika kita berbuat ihsan, maka pengertian pertama itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ya. Ini penuh dengan contoh-contoh yang spektakuler, yang sampai hari ini mungkin tidak banyak orang yang mampu melakukan. Rasulullah SAW, saking baiknya akhlaknya, ya, beliau ini mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi, ya, oleh orang-orang yang memusuhinya, orang-orang kafir. Ya. Ketika dia ke Taif, beliau ke Taif dengan maksud menyebarkan agama. Beliau punya niat baik bagaimana orang-orang Taif ini memeluk agama ini dengan baik sehingga mendapatkan keselamatan. Tapi apa yang beliau terima? Beliau disambut oleh cacian. Kemudian anak-anak kecil, mungkin anak-anak sebesar kalian ini disuruh mengambil batu, kemudian melempari beliau. Ya. Tapi apa yang terjadi, hadirin sekalian? Beliau kemudian menghindar dan pergi ke satu tempat yang mungkin agak terlindung dari orang-orang yang melemparinya. Dan beliau kemudian ditawarkan, apakah perlakuan ini ditawarkan oleh malaikat, bagaimana perlakuan orang-orang Taif ini, bagaimana kalau kita timpakan saja bencana kepada mereka? Tapi apa kata beliau? Tidak perlu, karena mereka itu belum tahu siapa saya. Mereka belum tahu bagaimana ini Islam. Dan beliau kemudian berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga penduduk Taif ini, negeri Taif ini di kemudian hari memiliki keturunan yang akan mengobarkan semangat keislaman yang tinggi. Dan itu terbukti, doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Taif kemudian sampai hari ini Taif, kondisi Taif yang disejahterakan baik dari sisi fisik maupun dari sisi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, hadirin sekalian. Ya. Ada satu peristiwa dalam perang Uhud. Jadi perang Uhud ini perang balas dendam, ya. Perang balas dendam ketika
orang tua seorang yang bernama Hindun ya, meninggal dalam perang Badar. Maka perang Uhud ini sebagai perang ya, perang balas dendam. Salah satu yang paling heroik adalah ketika paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu terbunuh, kemudian mayatnya dicabik-cabik ya, oleh Hindun. Hindun ini akhirnya dapat hidayah ya. Kemudian dibongkar isi perutnya, diambil hatinya, kemudian digigit oleh Hindun. Dan ini kabarnya sampai terdengar kepada beliau, bagaimana Hamzah paman beliau ini diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi apa terjadi hadirin sekalian? Ketika Fathul Makkah, ketika Makkah sudah dibebaskan, ketika Makkah sudah dimasuki oleh umat Islam, beliau tidak menaruh rasa dendam kepada orang-orang, bahkan kepada Abu Sufyan dan istrinya yang telah melukai hatinya ketika perang Uhud terjadi. Apa yang beliau katakan? Hari ini siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia menjadi aman, dia mendapatkan perlindungan. Dan alhamdulillah Abu Sufyan dan Hindun kemudian bersyahadat memeluk agama Islam. Banyak akhlak-akhlak beliau yang kemudian menjadi pemicu orang-orang bersimpati, sehingga Islam ini tidak perlu dikobarkan dengan retorika, dengan ceramah, cukup dengan akhlakul karimah. Orang kemudian simpatik dan dengan sukarela memeluk agama Islam tanpa dipaksa. Pengertian yang kedua, ulama memberikan bagaimana akhlak beliau mempraktekkan ini ihsan. Tadi akhlakul karimah, yang kedua adalah rahmat, ya, rahmat. Apa itu rahmat? Jadi beliau ini digambarkan berkasih sayang. Berkasih sayang bukan hanya kepada manusia saja. Beliau berkasih sayang kepada seluruh alam, termasuk binatang. Sampai-sampai secara detail mengatakan, kalau kalian menyembelih hewan, apakah ayam, apakah kambing, apakah sapi, apakah unta, beliau berpesan, tajamkan pisaumu, tajamkan alat sembelihmu, supaya hewan itu tidak merasakan penderitaan yang lebih lama. Sampai seperti ini beliau pikirkan, sampai kepada hewan ya. Terus bagaimana dengan tumbuhan, hadirin sekalian? Ketika beliau memberangkatkan pasukan jihad beliau berpesan, jangan aniaya perempuan, jangan membunuh binatang tanpa hak, jangan merusak tumbuh-tumbuhan. Jadi beliau ini betul-betul sangat detail dalam rangka menjaga sifat beliau menjadi rahmat bagi semuanya. Bagi manusia dia sebagai rahmat, bagi binatang dia juga rahmat, bagi tumbuhan dia juga rahmat. Dan yang ketiga, beliau mempraktekkan ihsan ini yang perlu kita contohi adalah bagaimana beliau berbuat lebih baik. Jadi salah satu pengertian ihsan itu adalah mengembalikan lebih baik. Sunnah beliau yang terkenal, kalau beliau berutang, ya, dia mencontohkan kepada kita semua. Kalau beliau berutang, pada saat beliau mengembalikan utangnya, maka beliau selalu melebihkan apa yang dia pinjam. Jadi kalau misalnya dia berutang 100.000 rupiah, ya, untuk masa kita seperti sekarang,
Beliau selalu lebihkan, apakah 10.000 rupiah, apakah 20.000 rupiah, ya. Apakah ini riba? Ya, bukan riba. Riba itu kalau ada perjanjian awal. Jadi kalau perjanjian awal, misalnya ketika kita akad memberikan orang piutang, ya ini 100.000, nanti kembali 110.000 ya. Ini yang namanya riba. Tetapi sangat dianjurkan menjadi sunnah muakkadah. Tanpa permintaan orang yang berpiutang, kita mengembalikannya lebih dari apa yang kita ambil. Ya. Dalam rangka membahagiakan orang yang telah berkorban memberi piutang kepada kita. Apalagi yang beliau lakukan. Ya, beliau ini selalu membagi-bagikan hartanya. Sampai-sampai beliau ketika ada hartanya berupa uang tersimpan di bawah bantalnya, maka beliau menjadi gelisah. Ya, berbeda dengan kita. Kalau kita harta kita tidak ada, maka kita gelisah. Nah, kalau beliau, kalau hartanya bertumpuk, justru dia gelisah. Ini perbedaan kita dengan beliau. Beliau sangat optimis dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya kira beliau juga tidak menganjurkan bahwa jangan menabung. Ya, jangan menabung. Karena menabung ini ya tentu punya perencanaan tersendiri. Bagaimana untuk kondisi-kondisi darurat, apalagi kita di Muhammadiyah ini, ya kadang-kadang kalau ada kegiatan angkatan muda, sesuatu tiba-tiba yang datang, ya kita tidak mungkin mengatakan tidak ada. Ya, kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Allah menyuruh, memerintahkan kita berbuat adil dan berbuat ihsan. Bagaimana contohnya? Adil ini di bawah sedikit atau di bawah level dari ihsan. Kalau adil, orang memberikan kita 100, kita kembalikan 100, itu sudah adil, sudah wajar. Tapi ada adat di suku Makassar yang saya suka, dan ini saya sudah tahu sejak saya remaja. Kalau istilah Bugis itu pas Solo, kalau istilah Makassar panyori. Kalau kita mengadakan pesta, maka orang datang memberikan pangiori lebih tahu pangiori, katakanlah 100.000. Ketika tiba saatnya orang yang datang itu membuat juga pesta, maka biasanya dan lazimnya orang kemudian melebihkan, dia tambah 50.000 menjadi 150.000. Ini salah satu kebiasaan yang sangat baik, ya, yang sangat baik. Itu sudah menjurus kepada ihsan. Kalau kita mendapatkan satu kebaikan dari orang lain, kemudian membalasnya dengan 2 kebaikan kepadanya, itulah ihsan. Yang lebih fantastis lagi, kalau orang berbuat buruk kepada kita dan kita tidak membalasnya, itulah ihsan. Kalau orang berbuat buruk kepada kita dan kita membalasnya dengan kebaikan, ini lebih ihsan lagi daripada yang tadi. Oleh karena itu Anda sekalian, dari pembahasan kita ini mesti tidak ada istilah baper, tidak ada lagi baper itu. Baik kita dikritik, dicaci, hilangkan itu perlahan-lahan yang namanya baper, terbawa perasaan. Kalau orang menghina kita, ya dari prinsip ihsan tadi ini, maka kita kalau tidak ada kata-kata yang baik, lebih kita diam. Kita diam. Atau kalau kita membalasnya, kita membalas dengan meluruskan atau memberikan kata-kata yang lebih baik dari apa yang kita terima. Kalau ini dipegang oleh semua orang, terutama pemerintah, ya, maka tidak ada lagi orang yang dikriminalisasi,
Tidak ada orang yang dipenjarakan gara-gara mengkritik atau mengoreksi apa yang diberikan, kritikan apa yang diterima dari masyarakat. Saya kira inilah yang barangkali perlu kita renungkan. Bagaimana kita menjadi manusia yang muhsinin, manusia yang selalu berbuat baik dalam segala kondisi. Dalam kondisi yang buruk sekalipun, kita berbuat baik. Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan ala kulli syai', dalam segala situasi. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.